Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mensimulasikan dari aplikasi Zahir terhadap transaksi yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah praktika akuntansi dengan nama perusahaan PT Together Us. Perusahaan kami bergerak di bidang retail, khususnya pada bidang furniture. Izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan diri saya, Muhammad Huda Pratama dengan NIM 191011-2004. Perkenalkan, saya Sanggi dengan NIM 191011-2012. Perkenalkan, saya Aliana Afifa dengan NIM 191011-2016. Perkenalkan, saya Rahmat Taufik dengan NIM 191011-2018. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, yang pertama, jika kita ingin membuat data baru, kita bisa pilih yang ini. Terus isi nama perusahaannya yaitu PT Together Us. Selanjutnya kita isi nama alamat perusahaannya yaitu Jalan Cipete Raya. Karena kita di Indonesia, maka negara Indonesia, kotanya Jakarta. Kode posnya adalah 17235. Nomor telepon kami adalah 021. Kalian bisa langsung melanjutkan. Ini diganti jadi bulan Januari 2021. Nama filenya jangan lupa diganti. Kita hilangkan tanda bintangnya menjadi nama PT Together. Kita save. Setelah itu bisa dilanjutkan. Ini lanjutkan saja. Ini harus diperiksa lagi apakah sudah benar. Terus kita pilih proses. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Selanjutnya, setelah kita sudah menginput informasi tentang perusahaan kita bisa menyesuaikan nama rekening akun yang ada di Zahir terhadap yang ada di neraca perusahaan kita. Jadi kita bisa klik data rekening. Ini sudah tertera yang ada di Zahir. Jika kita ingin mengecek, kita bisa pilih switch mode. Nah, di sini bisa kita sesuaikan. Kan ada piutang dagang. Di sini berarti bisa kita edit. Jadi piutang dagang. Jika sudah sama semua, bisa kita langsung tutup. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menginput dan menyesuaikan nama akun, kita bisa pilih setting saldo awal untuk menginput saldo awal dari masing-masing akun. Yang pertama ada kas yang sebesar 47.670.500. Terus banknya 25.590. Dan akumulasinya sebesar, karena ini akumulasi dan mengurang, maka kita pakai minus di depannya, sebesar 3.250. Pastikan angka di sininya sebesar 0, maka itu bisa dipastikan neraca kita balance ya. Kalau sudah aman dan pasti, kita bisa langsung pilih rekam. Tahap ketiga, setelah menginput saldo awal neraca, kita akan menginput nama customer dan vendor. Untuk menginput nama customer dan vendor itu ada di bagian data nama alamat. Bisa kita klik. Nah, di sini cara menambahkannya itu adalah bisa kita klik di pojok kiri bawah yang add data.
Di sini kita akan menginput data customer terlebih dahulu. Perusahaan pertama itu adalah CV Majulah. Dengan tipe customer, udah oke sisanya. Kalau udah oke berarti untuk menginput data customer baru kita tinggal klik baru yang kiri bawah. Customer kedua yaitu PT Sinar Jaya. Nah, di sini kita akan menginput data vendor. Untuk tipenya kita pilih yang vendor. Vendor pertama yaitu dari CV Remang. Oke, kalau sudah kita bisa klik yang baru. Vendor yang kedua yaitu PT Jaya Jaya. Nah, karena customer dan vendor sudah selesai, kita bisa langsung klik rekam. Nah, oke. Sekarang kita akan menginput saldo dari setiap customer dan vendor. Untuk menginputnya, kita bisa klik setting, saldo awal, dan saldo awal piutang usaha untuk menginput saldo customer. Nah, di sini kita bisa klik baru. Karena tadi kita sudah menginput data customer, maka kita tinggal klik kotak kecil yang di nama pelanggan. Nah, yang pertama dari CV Majulah. CV Majulah itu tanggal invoice-nya 1/11/2020, bisa kita edit tanggalnya. Oke. 1/11/2020. Dengan nomor invoice-nya kita harus ketik, jangan lupa INV strip 01. Dan nilai piutangnya untuk CV Majulah itu adalah 2.600.000. Nah, kalau sudah dipastikan benar semua, kita bisa klik rekam. Selanjutnya kita akan menginput saldo dari vendor. Kita tutup. Nah, caranya sama, setting, saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Kita bisa klik yang baru untuk menginput data baru. Nah, untuk menginput nama pemasoknya kita bisa klik kotak yang ini. Yang pertama dari CV Remang, dengan tanggal invoice-nya 1 Desember 2020, dengan nomor invoice INV strip 01, dan jumlahnya adalah 2.190.000. Oke, bisa kita langsung rekam. Nah, karena ini sudah lengkap semua, bisa kita langsung tutup. Nah, untuk totalnya jangan sampai lupa, total di situ 23.100.000 harus sesuai dengan total yang ada di neraca. Oke, bisa kita langsung tutup. Selanjutnya, sebelum menginput data persediaan, kita terlebih dahulu klik bagian data lainnya di bagian bawah. Lalu klik kelompok produk untuk membuat nama kelompok barang. Lalu kita edit bagian yang produk 1. Di bagian kelompok barang, kita beri nama sesuai dengan barang persediaan perusahaan. Untuk perusahaan kami yang berfokus di furniture, maka kami beri nama barang furniture. Lalu
perusahaan kami dalam mengelola persediaan menggunakan sistem persediaan FIFO, maka seluruh bagian dari sifat persediaan itu di checklist yang disimpan, dibeli, dan dijual. Dan di bagian sistem persediaan itu FIFO costing. Selanjutnya, untuk kode akun yang akan digunakan saat transaksi yang berkaitan dengan persediaan, di bagian harga pokok penjualan diedit menjadi harga pokok penjualan barang dagang agar tidak rancu atau hanya hashtag satu, jadi lebih jelas harga pokok penjualan barang dagang. Lalu klik rekam, klik OK. Sama juga dengan penjualan, kita ganti menjadi penjualan barang dagang. Lalu klik rekam. Nah, untuk bagian retur penjualan ini nanti akan terganti dengan sendirinya menjadi penjualan barang dagang karena merupakan akun yang sama. Jika sudah dipastikan semuanya benar, klik rekam. Lalu jika sudah, bisa klik skip. Lalu sebelum mengisi data persediaan, kita ke satuan pengukuran. Lalu kita add data baru. Nah, karena perusahaan kami menggunakan satuan unit, maka di kode satuan dan nama satuan kita kasih isi unit, dan jangan lupa checklist bagian unit dasar. Dan jika sudah, bisa klik rekam. Lalu tutup. Selanjutnya, untuk mengisi data produk, untuk mengisi data persediaan, kita klik data produk dan add data baru. Sesuai data perusahaan kami, di bagian kode barang diisi B01, lalu deskripsinya adalah kursi. Jangan lupa untuk mengganti satuan dasar menjadi unit. Selanjutnya, jika sudah benar, kita bisa klik. Jika sudah terinput semua persediaannya, kita bisa klik tutup. Setelah kita menginput data persediaan, selanjutnya kita menginput saldo dari data persediaan. Klik setting, saldo awal persediaan. Bisa klik baru. Pada barangnya klik kursi. Stok awal kita ada 7. Harga pokok satuannya 300.000. Kalau sudah, bisa kita rekam. Kalau sudah semua sesuai dengan saldo awal persediaan, bisa kita klik tutup. Selanjutnya, kita akan masuk pada transaksi yang pertama, yaitu ada penjualan secara tunai. Itu kita pilih menu dashboardnya penjualan, kita pilih invoice penjualan, terus karena di sini masih kosong, kita pilih baru. Ini karena pelanggannya adalah CV Majula, kita pilih CV Majula. Terus tanggalnya adalah 3 Januari. Oke, ini jangan lupa tunai, kita checklist. Ini penjualan tunai. Ada, kita pilih nama barangnya. Yang pertama ada kursi, karena ini penjual maka dikirim, kita pilih 2. Harga jualnya adalah 350.000. Terus karena di sini ada pajak pertambahan nilai, maka di sini selanjutnya tanggal pengiriman bisa kita pilih.
9 Januari. Nama salesman-nya yang tertera adalah OSAS, berarti kalau di sini sudah ada, kita bisa langsung pilih OSAS. Lanjut, jika sudah, kita cek ulang. Jika sudah, kita bisa pilih rekam. Untuk ke transaksi selanjutnya kita bisa batal. Selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua, yaitu ada pembelian piutang sebagian. Kita masih tetap pada dashboard penjualan, lalu pilih menu pembayaran piutang. Kalau di sini masih kosong, kita bisa pilih klik baru. Nah, kalau di sini dibayar menggunakan kas, kita pilih kas dari CV Majula. Tanggalnya adalah 8 Januari. Edit sedikit dengan piutang sebagian. Selanjutnya kita bisa pilih nomor invoice-nya. Karena ini jangan lupa kita pilih sini agar sesuai dengan yang dibayar. Jika sudah semua, kita bisa langsung. Selanjutnya kita masuk pada transaksi ketiga, yaitu ada sales order. Kita masih tetap ada di dashboard penjualan, lalu bisa pilih menu order penjualan. Kalau di sini masih kosong, kita bisa pilih klik baru. Di sini tertera nama pelanggannya adalah PT Sinar Jaya. Tanggalnya adalah 11 Januari. Pilih OK. Keterangannya bisa kita edit sedikit. Ada di order penjualan kepada. Terus kita bisa masukkan barangnya. Yang pertama itu ada meja. Di order sebanyak 1. Harganya adalah 575.000. Dengan diskon tambahan pajak pajak sebesar 10%. Ini karena di sini tidak ada term of bayarannya, kita bisa pilih tanggal pengantarnya, yaitu tanggal 16 Januari. Dan di sini tertera salesman-nya adalah Agus. Karena di sini belum ada, kita bisa buat baru. Agus. Kita bisa rekam. Jika sudah semua, kita bisa langsung pilih rekam. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu penjualan kredit dengan uang muka. Karena di sini ada uang mukanya, maka kita harus masuk ke bagian uang muka penjualan di kiri bawah. Nah, di sini kita klik baru di kiri pojok bawah dengan akun kas, yaitu kas. Pelanggannya di sini tertera adalah dari PT Yudi Pratama. Karena PT Yudi Pratama belum ada, jadi kita tambahkan baru. Oke, jika sudah lengkap bisa kita klik rekam. Ya, kita highlight, lalu kita isi bagian sebesarnya dengan uang muka yaitu 100.000. Lalu jangan lupa isi tanggal 15 Januari 2021. Kalau sudah selesai, kita klik rekam. Lalu untuk menutup ini, kita klik tutup. Dan kita masuk ke bagian invoice penjualan. Kita klik baru. Di sini nama pelanggannya bisa kita pilih PT Yudi Pratama.
dengan tanggal fakturnya itu adalah 15 Januari 2021. Oke, lalu penjualan pertama itu adalah kita isi kode barangnya, kita klik B03 meja. Yang dikirim 1 unit dengan harga 575.000. Dan ada pajak 10%. Nah, setelah itu kita isi bagian salesman-nya. Di sini tertera salesman-nya adalah Roni, karena belum ada kita tambah baru. Oke, tanggal pengirimannya mungkin tanggal tanggal 20. Nah, karena di sini ada uang muka sebelumnya, kita bisa klik di bagian dibayar atau uang muka. Di situ ada segitiga kecil. Nah, di sini sebelumnya kita kan sudah masukin, tinggal di checklist. Oke. Nah, harus dipastikan jumlah di bawah saldo terhitung harus sama, yaitu 3.117.500 kalau sudah rekam. Selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 5, yaitu biaya operasional, membayar promosi dan iklan. Kita masuk ke modul kas dan bank. Karena ini kita membayar biaya operasional, berarti kita masuk ke kas keluar. Kita pilih baru di pojok kiri bawah. Karena di sini membayar melalui kas, berarti kita ganti akun kasnya menjadi kas. Penerimanya adalah PT Maju Terus. Karena belum ada di sini, kita tambahkan baru. Oke. Lalu ininya adalah memonya adalah pengeluaran biaya operasional. Oke, selanjutnya tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2021. Oke. Selanjutnya untuk akun debitnya kita bisa mengklik bagian kode. Lalu kita mengklik bagian beban iklan dan promosi. Dengan nilai 150.000. Di bagian sebesar jangan lupa diklik. Nah, kalau sudah selesai dan sudah lengkap datanya, kita bisa klik rekam. Transaksi selanjutnya adalah pembelian kredit dengan biaya pembelian. Untuk menginput pembelian kredit, kita pilih menu invoice pembelian, lalu klik baru. Nah, di sini perusahaan membeli barang dari PT Adam Jaya. Kita cek terlebih dahulu. Karena belum ada PT Adam Jaya, maka kita klik. Untuk tanggalnya, tanggal 17 Januari 2021. Nah, untuk barang yang dibeli ada B01, menyatakan kursi, diterima 10 dengan harga 300.000 tanpa pajak. Selanjutnya untuk tanggal pengiriman bisa diganti menjadi 16 Januari, 22 Januari. Selanjutnya ada termin pembayaran dari PT Adam Jaya, itu hari diskonnya 12 hari, penjatuh tempo 30 hari, dengan diskon awal 2% dan tidak ada denda keterlambatan. Lalu klik OK. Karena ini pembelian kredit dengan biaya
pengiriman, maka di bagian biaya lain-lain kita cek terlebih dahulu akunnya. Nah, akunnya adalah beban pengiriman. Jika sudah beban pengiriman, klik lanjutkan, lalu isi 100.000 di bagian biaya lainnya. Lalu dicek jumlahnya sudah sama, kita klik confirm. Selanjutnya ada transaksi pembayaran utang dengan diskon tambahan. Pembayaran utang kita masuk ke menu pembayaran utang usaha. Lalu kita klik baru. Nah, karena kita membayar melalui bank, maka akun kasnya tidak perlu diganti, tetap bank. Nah, penerimanya itu kita membayar utang kepada PT Mentari. PT Mentari pada tanggal 19 Januari 2021. Untuk Binomo bisa kita tambah pembayaran utang kepada PT Mentari. Nah, di nomor invoice-nya bisa kita klik dan kita pilih invoice 04. Nah, karena ini terdapat diskon, maka pada diskon kita ketik sejumlah nominal diskonnya itu 250.000. Kita jangan lupa klik di bagian sebesar yang diatas. Jika sudah benar semua, maka klik rekam. Selanjutnya nomor 8 ada pembayaran utang dengan giro mundur. Kita ke modul pembelian, terus pembayaran utang usaha, terus baru. Jangan lupa di checklist gironya, masukin penerimanya. Penerimanya di sini adalah CV Permatamas. Klik 2 kali. Lalu ganti tanggalnya jadi tanggal 22 Januari 2021. Pembayaran utang dengan giro kepada CV Permatamas. Habis itu kita masukin invoice-nya, klik 2 kali, terus ganti jumlah bayarnya. Karena di sini 12 juta berarti tidak usah diganti, berarti udah langsung direkam. Nomor gironya kita masukin BG 000011, jatuh temponya pada tanggal 25 Januari 2021. 25 Januari 2021. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya nomor 9 itu ada pencairan giro keluar. Kita buka di modul Cash and Bank, terus kita ke giro keluar, klik. Lalu kita highlight, kita klik giro cair. Kita ubah tanggalnya jadi 25 Januari. Karena udah sesuai 12 juta berarti nggak usah diganti, lalu langsung rekam. Selanjutnya nomor 10 ada penyesuaian barang rusak. Kita ke modul persediaan, terus kita ke pemakaian atau penyesuaian barang, kita create atau baru, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 30 Januari 2021. Kita klik kode. Yang kita sesuaikan itu adalah sofa. Jumlah unitnya adalah -1. Akunnya adalah, kita klik dulu akunnya. Oke.
kita klik rekam. Kalau jika sudah selesai semua, kita bisa langsung keluar. Pilih keluar, lalu keluar tanpa backup. Sekian tutorial simulasi aplikasi Zahir yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar bermanfaat. Terima kasih semuanya.